warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah makan ikan gurame, motong daun salam pakai kampak. Jamaahnya masih rame, tapi jawab salamnya kurang kompak. Betul Bu? Kita sempurnakan ya Bu ya, yang semangat nunggu 2 tahun pengen sholat taraweh sudah nyampe Bu, taraweh bersama tapi masih males. Sekali lagi Bu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, yang jawab salam semuanya insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa salaman tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamin shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Shadaqallahul azim. Jamaah salat tarawih Masjid Baitul Marwah, wabil khusus kepada DKM Masjid Baitul Marwah, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah saum Ramadan sudah separuh jalan. Ya Bu ya, sudah separuh jalan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita kerjakan dan ibadah-ibadah yang belum kita kerjakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang saum Ramadan, puasa Ramadan, ada 4 benteng puasa Ramadan. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 4 benteng puasa Ramadan. Siapa yang memiliki 4 benteng tersebut, maka insya Allah puasanya selamat sampai akhir bulan Ramadan. Siapa yang memiliki 4 benteng tersebut, maka insya Allah puasanya tidak gugur di tengah jalan. Apa Ustaz 4 benteng puasa Ramadan tersebut? Benteng yang pertama puasa Ramadan adalah kuwatul iman. Apa Bu? Pak? Kuwatul iman, yaitu iman yang kuat, tauhid yang kuat, akidah yang kuat. Bekal Ramadan itu adalah bukan terletak pada kuatnya fisik seseorang, bukan terletak pada kuatnya tenaga seseorang, tidak terletak pada tinggi besarnya badan seseorang, dan tidak pula terletak pada cantik dan parasnya tampan seseorang. Tapi modal puasa Ramadan itu terletak pada kuatnya iman seseorang. Ada yang badannya tinggi besar, tenaganya kuat, wajahnya cantik dan tampan, tapi dia tidak sanggup berpuasa Ramadan. Karena apa? Karena lemah imannya, karena tidak kuat imannya.
Tapi ada sebaliknya orangnya yang badannya loyo, tenaganya loyo, badannya kurus kerempeng, tidak besar juga tidak kuat, tidak tampan juga tidak cantik, tapi dia sanggup berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Karena apa? Karena kuat imannya. Makanya ada kaidah kuatul iman, kuatus siyam, di'ful iman, di'fus siyam. Siapa yang imannya kuat, maka dia puasanya akan kuat. Tapi sebaliknya, siapa yang imannya lemah, maka puasanya akan lemah. Jadi benteng puasa yang pertama adalah kuatul iman kita yang kuat. Jamaah sholat tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benteng puasa yang kedua adalah tazkiyatun niyah. Apa Ibu Bapak? Tazkiyatun niyah. Apa itu tazkiyatun niyah? Yaitu niat yang bersih, niat yang lurus di dalam mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Jadi orang yang berpuasa Ramadan niatnya harus bersih, niatnya harus lurus. Maknanya apa Ustaz? Maknanya adalah bahwa ibadah yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, bukan karena ingin disanjung oleh manusia, tapi niatnya adalah karena imanan wahtisaban, karena iman kita kepada Allah dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orangnya yang berpuasa Ramadan dilandasi dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosa yang terdahulunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benteng puasa yang kedua adalah tazkiyatun niyah. Niat yang bersih, niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benteng puasa yang ketiga adalah tazkiyatul qalb. Apa itu tazkiyatul qalb? Yaitu hati yang bersih. Selain niat yang bersih, niat yang lurus, yang ketiga adalah hati yang bersih. Bersih dari apa Ustaz? Bersih dari segala macam penyakit hati, terutama dari sifat benci dan dendam. Jadi apabila orang yang berpuasa masih memiliki sifat benci dan dendam di dalam hatinya, benci dan dendam kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada jamaahnya, cepat-cepat dibuang jauh-jauh. Jangan sampai orang yang berpuasa Ramadan tapi di dalam hatinya masih menyimpan benci dan dendam, sampai-sampai bencinya terbawa ke dalam sholatnya, bencinya terbawa ke dalam tidurnya, bencinya terbawa ke dalam puasa Ramadannya, bahkan mungkin bisa terjadi benci dan dendamnya itu terbawa ke dalam kematiannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka apabila ini terjadi, orang yang berpuasa Ramadan tapi di dalam hatinya masih ada benci dan dendam, maka puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya gugur. Tidak akan mendapatkan pahala puasa orang yang berpuasa bila di dalam hatinya masih ada benci dan dendam. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita memiliki benci dan dendam, masih ada rasa benci dan dendam kepada tetangga kita, saudara kita, jamaah kita, cepat buang jauh-jauh, karena akan merusak pahala puasa kita. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benteng puasa yang keempat, yang terakhir adalah sabrun katsir. Apa Bapak Ibu? Sabrun katsirun. Apa itu sabrun katsirun?
yaitu mempunyai bekal sabar yang banyak. Sabrun kasirun, bekal yang banyak. Jadi orang yang berpuasa Ramadan itu harus mempunyai stok bekal yang banyak. Mengapa Ustaz harus punya sabar yang banyak di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan?